Dengan hasar bergelora, aku meloncat melewati jurang. Angin berhembus kencang di balik tubuhku. Aku merasa kepalaku berputar cepat dan lenganku tergantung tak beraturan. Welcome to RCK Mystery. Halo, selamat datang di RCK Mystery. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Pada kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jerat. Wanita itu begitu anggun dan ayu. Mata indahnya selalu melelehkan hati lelaki manapun. Apalagi dipadu dengan kerlingan setiap sudut mata itu. Serasa ditarik untuk masuk ke alam di seberang sana. Tak ada seorang pun yang mampu menolak tatapan wajah itu. Aku masih terpaku melihatnya dari jauh. Rambut hitam lurus tergerai, terpecik jernihnya air sungai. Kepalanya serasa terayun, seirama dengan gerak tangan yang menaik turunkan kain-kain cuciannya. Aku tak mampu menggerakkan kaki melihat punggung wanita itu. Itulah yang kulihat dari wajah Tini, seorang wanita yang menjadi bunga desa. Bunga desa karena kecantikan alaminya. Ia terkenal karena tatapannya dan kerlingan matanya. Semua laki-laki di desa tahu yang diinginkan ketika bertemu dengan Tini. Sebagaimana diriku adalah laki-laki normal, aku ikut merasakan seperti mereka. Diriku seperti seolah disihir oleh pesona matanya. Selalu terbayang kerlingan indah setiap Tini berlalu melewatiku kemarin. Mataku tak henti-hentinya mengekor tubuhnya, hingga tenggelam di balik batas jalan. Aku tak bisa berpaling dari pesona itu. Sungguh-sungguh mengikat. Namun pikiranku masih waras. Semua orang tahu siapa Tini. Bunga desa penuh duri. Banyak desas-desus mengenai dirinya, berbagai cerita dari tetangga yang selalu berbeda setiap kudengar. Yang satu mengatakan ini, yang lainnya membantah dengan itu. Yang satu bercerita itu, ditambah dengan yang ini. Tidak ada yang jelas. Semuanya hanya bualan bibir penuh cemburu. Cemburu dan iri. Itulah yang kutangkap dari para tetangga. Ibu-ibu yang kesal karena sang suami main mata dengan Tini. Gadis-gadis desa yang iri akibat kecantikannya tak sebanding dengan kecantikan Tini. Harus kuakui, tidak ada satupun yang sebanding dengan kecantikan Tini di desa ini. Bahkan gadis desa satu tingkat di bawah Tini, kecantikannya tidak memenuhi setengah dari kecantikan Tini. Jadi bisa ditebak betapa harum bunga ini hingga banyak lebah dan kumbang berhamburan mendekatinya. Aku salah satu dari kumbang itu. Sejenak aku masih berdiri bodoh di tempat ini, tidak berkedip, terus terpaku dengan tubuh ayu wanita itu. Andai saja ia menoleh padaku, pasti jantungku akan segera copot saat itu juga. Tidak sia-sia aku menunggu. Butuh 2 jam aku menunggu tatapan mata itu menuju diriku. Aku bisa melihat dirinya tersenyum, gigi putih dan rapi tersungging, dan itu untukku. Waktu serasa berhenti berputar. Tini,
Untuk kedua kali kau memberiku senyuman itu, desahku. Entah apa yang menggerakkan kakiku untuk mendekat. Tanpa kusadari, aku telah berdiri tepat di depannya. Sekarang aku bisa melihat wajah ayu nan anggun itu dari dekat. Benar-benar keindahan Tuhan yang tiada duanya. Ingin sekali menatap wajah itu berlama-lama. Ada apa, Mas? Kok bengong? Tiba-tiba suara itu mengagetkan diriku. Tersadar apa yang kulakukan di depannya, aku segera membenahi diri dan jiwa. Berusaha bertingkah normal. Aku masih menghargai dirinya. Tidak akan kutunjukkan pikiran hitam yang berulang kali mencoba masuk. Ku coba menepis bayang kelam itu. Gak ada apa-apa. Oh iya, kenapa sendirian di sungai? Biasanya bareng Bisumi, kataku. Entah telah biasa atau memang begitulah perangainya. Ia selalu mendahului dengan kerlingan di mata indah itu. Lagi-lagi aku dituntut untuk menahan diri dan tak bertingkah bodoh. Aku laki-laki terhormat, kataku dalam hati. Bisumi, kebetulan lagi ke pasar. Terpaksa aku sendiri. Tapi bukankah ada Mas di sini? Jawab Tini. Lagi-lagi, suara itu mengalun merdu menggoda jiwa. Tidakkah sedikit saja kau hapus pesonamu? Seruku dalam hati. Serasa dipaksa untuk membuka tabir dunia di balik wajah ayu itu. Kau ini bisa saja. Lebih baik aku antar pulang. Tidak enak berdiri di sini, apalagi hanya berduaan, kataku cepat. Aku segera membalikkan badan. Tini tanpa bersuara mengikuti tubuhku. Kini kami telah berjalan bersama. Ia telah berada di sisiku. Jalanan dengan bebatuan serasa lembut di kakiku. Inilah pesona yang kudapatkan ketika berada di dekatnya. Aku dan Tini adalah teman lama. Dulu kami sering bermain bersama di waktu kecil. Bercanda, seolah tidak peduli dengan hubungan-hubungan aneh antara anak manusia. Kami bermain seolah-olah tak ada lagi hari esok. Berlari-lari di tepi sungai sambil mencari udang yang terperangkap di balik pintu. Berlari-lari di tepi sungai sambil mencari udang yang terperangkap di balik batu, atau menggali belik-belik air untuk mendapatkan air jernih. Itulah dunia yang kujalani antara aku dan Tini dulu. Namun kehidupan tidak harus berujung suka. Aku harus pindah mengikuti orang tua. Kami terpisah lama dan bertahun-tahun tak saling bertemu. Aku tidak lagi mendengar kabar tentangnya. Apakah dia masih di desa atau telah merantau seperti anak muda lainnya? Bertahun-tahun, semua terjawab kemudian. Tini sekarang berbeda dengan dulu. Ia menjadi bahan omongan warga desa. Aku yang baru tiba kemarin terketuk hati untuk segera melihat dirinya. Semua berlalu cepat hingga tidak sengaja kemarin aku berpapas. Semua berlalu cepat hingga tidak sengaja kemarin aku berpapasan dengannya saat hendak ke sungai. Semenjak pertemuan kilat itu, pandangan itu menghantui malamku. Aku terjerat oleh pesona matanya. Keindahan itu seperti menari-nari di impianku. Keinginan kuat mendorongku untuk kembali ke sungai. Ingin sekali menemui dirinya. Kapan Mas kembali ke kota?
Tanyanya sambil membetulkan gendongan di punggung. Ia berjalan seiringan denganku. Padahal, aku telah mencoba mempercepat langkah kaki. Namun, tetap saja lambat. Aneh. Mengapa tiba-tiba lama sekali untuk menuju rumah? Rencana minggu depan, setelah nenek membaik, aku kembali ke kota, jawabku seketika. Dunia benar-benar terasa lambat. Tak kukira, Tini sanggup menabur waktu dengan pesona kecantikannya. Aku serasa bukan diriku lagi. Aku adalah laki-laki yang telah terperdaya olehnya. Namun aku suka itu. Aku tak berusaha menolak. Pasti Mas telah mendengar omongan orang-orang tentang diriku. Aku bukan wanita baik-baik. Aku adalah bunga beracun. Tidakkah kau merasa khawatir mati di tanganku? Katanya. Tiba-tiba aku merasakan angin semilir berhembus, menerpa tubuhku. Dingin merasuk melalui pori-pori kulit. Kalimat terakhir perkataannya membuatku terperanjat. Mati di tanganku. Kepalaku mengulang kata-kata itu. Aneh sekali. Aku seperti terhanyut dalam setiap kata-kata yang diucapkan Tini. Apa maksudmu? Kau ini aneh sekali. Mana mungkin wanita cantik sepertimu bisa membunuh orang? Lengan gemulaimu saja tak sanggup menggenggam pedang, apalagi menebas kepala. Kataku sambil melirik ke arah lengan terbuka putih itu. Sangat gemulai dan anggun sekali. Mas, ini bisa saja. Aku jadi tidak enak. Bisakah Mas membantu pakaianku? Bisakah Mas membantu membawakan pakaianku? Pegal sekali rasanya, pinta Tini. Dengan sigap, aku menyodorkan gendongannya ke arahku. Aku sekarang menerimanya. Bau harum pakaian basah itu menusuk hidungku. Kini, aku bisa melihat ia berjalan tegak. Tini setinggi bauku, tepat di bawah leher. Rambut hitam masih dibiarkan terurai. Bercak-bercak air masih menempel di sana. Lagi-lagi aku terbuai oleh keindahan dirinya. Tubuh sintal dan anggun memancing kembali pikiran hitam di otakku. Apa yang kupikirkan tentangnya? Kataku dalam hati. Aku mengutuk diriku yang tidak kuasa menahan diri melihat tubuh indah itu. Sekali lagi, aku tenggelam oleh pesona kecantikan alami itu. Tini, mengapa kau membuatku gelisah? Desahku lirih. Apa yang Mas dengar tentang aku dari para penduduk desa? Katanya. Ia berjalan seirama dan lemah gemulai. Aku mengikuti dia di sampingnya. Aku berpikir untuk menyusun kata-kata menjawab pertanyaan itu sangat indah. Itulah kata-kata pertama yang tertulis di kepalaku. Mas, kenapa bengong? Tolong jawab pertanyaanku. Apa yang Mas tahu tentang Tini dari penduduk sini? Desaknya. Ia tak sabar menunggu jawaban yang entah mengapa susah sekali keluar dari mulut ini. Ada rasa iba yang menghalangiku untuk berkata-kata. Aku tidak ingin melihat wajah Ayu itu tertunduk murung. Aku bingung, Tini. Mereka bilang kau adalah wanita penggoda, selalu main mata dengan para lelaki. Namun aku jadi bertanya-tanya, apakah engkau benar-benar menikah? Maksudku, adakah laki-laki
yang pernah menjadi suamimu. Karena setauku, kau tinggal dengan Bisumi, hanya berdua di rumahmu. Jawabku dengan rasa penasaran. Ia menoleh ke arahku dan tersenyum. Ingin sekali aku bercerita kepadamu. Seperti masa kecil dulu, kau selalu bermain dan tidak ragu untuk berada di sampingku, kata Trini. Ia kembali mengalihkan pandangannya. Matanya terpaku pada semak-semak yang tumbuh rapi di tepi jalan. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Aku mendengar desir angin yang berhembus menimpa dedaunan jatuh ke lantai. Aku mendengar desir angin yang berhembus menimpa dedaunan jatuh ke tanah. Aliran arus deras sungai, sayup-sayup terdengar dari kejauhan dan mulai menghilang. Mataku menangkap seekor burung yang bertengger di dahan pohon. Suara itu mencericit keluar dari paruh mungil itu. Diriku penuh dengan kemalangan, Mas. Diriku penuh dengan kemalangan, Mas, kata Tini memulai ceritanya. Aku tak lagi dianggap sebagai manusia oleh mereka. Mereka menganggapku hanya binatang jalan. Aku tampak tegar di luar, dengan selalu menyunggingkan senyum kepalsuan. Tetapi hatiku rapuh dan terkoyak. Aku menangis dalam hati, mendengar penilaian mereka tentangku. Aku bukan manusia. Aku adalah binatang pembunuh, lanjutnya. Suara lembut itu telah beralih dengan dengusan dan isakan. Tini berubah seketika. Tidak ada lagi mata indah di sana. Yang ada hanya sendu, membaur dengan air mata yang hampir menetes. Keringan penjerat itu telah berganti oleh kedipan layu memelas sedih. Aku heran dengan perubahan pada dirinya. Mereka jahat, Mas. Mereka benar-benar tega merobek hatiku. Suara-suara cemoohan itu membuat desing-bising di telingaku. Telinga ini hampir pecah. Itu semua karena mereka. Mereka jahat. Tangis meledak dan kami berhenti di tepi sungai. Tangis meledak dan kami terhenti di tepi jalan. Aku menurunkan gendongan itu. Tubuhku mendekat ke arahnya. Tanpa kusadari, tanganku telah menggenggam jari lentiknya. Ia menangis di hadapanku. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Mohonku dalam hati. Antara iba dan hasrat bercampur menjadi satu. Tak kupedulikan kegelisahan hitam yang meraung di kepalaku. Hatiku tergerak untuk menyandarkan kepalanya di bahuku. Rambut indah itu kini terjuntai di tubuhku. Wangi tubuhnya tercium pekat. Aku mendengar isakannya semakin keras. Tenanglah, tidak perlu cemas. Aku selalu ada di sisimu. Seketika, kata-kata mengalir keluar begitu saja. Aku tidak lagi tenggelam dalam pesona kecantikannya, tetapi terbalut kesedihan hatinya. Kau tidak seburuk yang mereka katakan, kataku menenangkan hati. Jemari Tini semakin erat menggenggam tanganku. Ia tak lagi bersandar, tapi memeluk diriku. Aku terdiam melihat tingkahnya. Naluri, hasrat, dan perasaan saling bertarung di dadaku. Naluriku untuk melindungi dirinya dari kemalangan. Hasrat tersembunyi yang berusaha keluar liar. Perasaan ingin menyentuh hati yang sedang bersedih. Sudahlah Tini, tak perlu cemas. Kau jangan pedulikan kata-kata mereka.
Mereka tidak tahu dengan dirimu sebenarnya. Mengapa tidak kau coba menjauh dari desa ini? Mungkin suasana baru membuatmu melupakan segala kenangan pahit di masa lalu, ujarku. Aku membalas pelukannya. Sesungguhnya, kebimbangan masih menyelimuti diriku. Tapi Mas, tak ada yang sudi menerimaku. Aku hanya benda mati tak bernyawa. Aku hanya pengganggu. Sudah sejak lama ingin kuakhiri hidup ini. Sudah sejak lama ingin kuakhiri hidup ini. Namun bisu Mis selalu membuatku tegar. Katanya, di sela-sela tangis yang perlahan mereda. Kini hanya terdengar isakan kecil tertahan dari mulutnya. Tini mengangkat wajahnya dan memandangku. Mata kami saling bertemu. Percikan-percikan penuh makna tercermin di mata masing-masing. Aku saja yang merasakan hal itu. Apakah dia juga mengalami hal yang sama? Aku hanya bisa menduga-duga. Apakah Mas melihat diriku kotor? Suara parau keluar dari bibirnya itu. Aku yakin Mas masih normal. Apakah Mas melihatku seperti yang mereka lihat tentang diriku, tentang tubuh ini, tentang mata ini? Ceracaunya di sela serak bertahan dari bibir Timi. Aku dibuat tidak mengerti oleh pertanyaan itu. Ingin sekali ku jawab jujur, tetapi naluriku memberontak. Maafkan aku. Sungguh tidak ada maksud menilai rendah dirimu. Aku hanya ingin membantu memikul bebanmu. Adakah yang bisa kulakukan untuk meringankan penderitaan hatimu? Lagi-lagi kata sumbang keluar dari mulutku. Tini melepaskan diri dari tubuhku. Ditatapnya mataku lekat-lekat. Mas bohong. Mas sama saja seperti mereka. Aku tahu dari suara degup jantungmu. Detakan penuh nafsu yang siap menerkam mangsa. Tidakkah itu yang kau rasakan? Jangan bohong padaku. Tini berteriak. Mata itu tak lagi sendu, tak lagi mempesona, tapi menyala buas. Kesedihan bercampur kemarahan kini menghinggapi tubuh ayu nan anggun itu. Rambutnya semakin terurai tak karuan. Tini seolah berubah untuk kedua kalinya. Ia tidak lagi sama ketika terdekap di pelukanku. Apa yang terjadi padamu? Kataku dalam hati. Apa yang kau katakan, Tini? Aku memang tidak bisa jujur tentang dirimu. Aku bukan bohong kepadamu. Aku hanya bimbang melihat kau. Kau membingungkan penilaianku. Kau yang manis dan melenakan. Kemudian berubah sekejap menjadi rapuh dengan tangis mengiris hati. Lalu tiba-tiba kau berdiri penuh kemarahan. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Apakah kejujuran dari hatiku? Aku berseru di hadapannya. Kuakui aku tak sanggup tentang sikapnya. Tetapi kekesalan membuatku berteriak ke arahnya. Jawab pertanyaanku, Tini, kataku lirih. Kuberanikan meraih jemari lentik itu. Mengapa kau bisa seperti ini? Jelaskan padaku. Ceritakan semua. Aku akan mendengarnya dengan baik. Seperti yang sering kita lakukan dulu. Percayalah padaku. Kembali aku bersuara lirih. Aku berusaha melemaskan jemari yang tampak kaku menegang oleh bara kemarahan. Tini terdiam. Deburan nafas yang keluar terdengar mendengus. Ia masih diliputi kemarahan. Perlahan, ia merasakan sesuatu bergerak di tangannya. Ia menatap tanganku yang mencoba menenangkan tubuh ayu itu. Ia membalas dengan satu sentakan keras. Cukup. Jika Mas ingin mendengar penjelasanku, mengapa harus menungguku di tepi sungai?
Mengapa harus melihatku ketika sedang mencuci? Mengapa menemuiku saat ku sendiri? Tidakkah kau sama saja seperti laki-laki lain? Tidakkah kau sadar akan tatapanmu ketika menelusuri tubuhku di tepi sungai? Kau tak benar-benar ingin mendengar uraian hatiku. Ia kembali berteriak, meski tertahan isakannya. Baiklah, aku mengakui yang kau tuduhkan. Aku memang berpikiran hitam tentangmu. Aku memiliki maksud lain dengan menemuimu. Aku jujur, itu terjadi sejak aku bertemu denganmu kemarin. Timbalku seketika. Sekarang aku mengerti mengapa kau mudah berubah. Aku mulai mengenal dirimu. Tini yang kini berbeda dari kenanganku. Aku ingin mengenal Tini yang sekarang berdiri di hadapanku. Bisakah kesempatan itu diberikan kepadaku? Lanjutku sambil berusaha menata hati. Aku memang salah dalam menghadapi wanita misterius di depanku. Ia bukan lagi gadis yang dulu kukenal. Sepi sunyi menghias diri kami yang berdiri terpatri. Perlahan-lahan perubahan terlihat dari dirinya. Ia memperlihatkan mata yang indah itu sekali lagi. Senyuman kecil tersunggir di bibirnya. Aku dibuat heran kali ini. Itu senyuman yang membuatku terjerat. Mengapa bisa kembali tersungging untukku? Jika kau ingin sekali mengenal diriku, ikutlah bersamaku. Lambaian tangannya menarik diriku untuk mengikuti dirinya. Tini berbalik dan melanjutkan perjalanan. Tidak tampak lagi bekas air mata di pipinya. Tak tampak kemurungan yang sempat bersandar di bahuku. Tini seketika menjadi wanita pujaan yang ayu nan anggun. Kecantikan itu kembali melenakan jiwaku. Ada apa ini? Tanyaku dalam hati. Aku seperti terhanyut dalam sebuah permainan. Aku terpana, kemudian merasa iba, lalu bersimbah salah hingga kembali terpesona, seperti duduk di sebuah ayunan. Sesaat aku dibawa untuk meluncur ke atas, tiba-tiba jatuh kembali. Namun itu semua tidak mengurangi kekagumanku pada dirinya. Tini berjalan perlahan. Aku mengikuti langkahnya dari belakang. Aku tidak lagi berdiri di sisinya. Aku tercucuk untuk mengikuti elokan tubuh itu. Mataku seperti terbang menembus tubuh Tini. Mau kemana, Tin? Tanyaku tiba-tiba. Aneh, aku tak mengenali jalanan yang kini kutempuh. Terasa asing dengan pepohonan tinggi dan besar-besar. Cahaya matahari tercetak di sela-sela daun yang memayung. Suara burung semakin riang. Terdengar riuh, ramai tak beraturan. Tini masih saja diam. Berjalan tak menoleh, seolah-olah kehadiranku hanya bayangan dirinya. Suara aneh mulai terdengar di atas pohon besar itu. Aku mendongakkan kepala. Tak ada apapun di sana. Hanya burung yang saling berloncatan antara satu dahan ke dahan yang lain. Tin, tunggu dulu. Kau mau ajak aku kemana? Kali ini aku sedikit berteriak. Dia tetap tenang dan diam, berjalan dengan mantap, seperti tidak mendengar panggilanku. Anehnya, aku terus mengikuti Tini dari belakang. Rupanya keanehan ini telah hinggap di tubuhku. Tiba-tiba, aku merasa dingin di telapak kaki. Aku tak lihat jalan tanah sebelumnya. Hanya ada batu-batu kecil, tersusun rapi dan dibatasi dengan batu besar seukuran kepala. Pohon-pohon besar itu tidak ada lagi. Hanya terlihat hamparan taman berumput dengan beberapa tanaman bunga.
Jalanan ini membelah taman menuju bukit kecil di seberang sana. Terlihat cahaya matahari terpendar dari balik bukit. Aku diliputin perasaan gelisah. Sesuatu tak bisa terjadi di sini. Mataku tak henti-henti melihat sisi kiri dan kanan jalan. Tanaman mawar mendominasi taman ini. Ada beberapa bunga lainnya, tapi tidak sebanyak mawar itu. Mawar itu sedang berbunga, dan aromanya semerbak terbawa angin. Aku bisa menghirup wangi mawar itu. Tiba-tiba aku terperanjat ketika tak sadar telah berada di puncak bukit. Ternyata bukit itu hanya sebuah tepian jurang. Terdapat jurang dalam di baliknya. Aku tidak bisa melihat ke dasar jurang itu. Gelap dan terselimut di sana. Di mana ini? Aku tidak mengenal tempat ini. Gumamku seketika. Aku menoleh ke arah taman. Tidak kutemui sosok Tini yang tadi membawaku sini. Tin, di mana kau? Aku berteriak memanggilnya. Kusapu seluruh taman itu, dan tak ada satupun seseorang lain selain diriku. Aku masih dirundung perasaan takut. Takut terjadi sesuatu pada Tini. Takut karena aku tak mengenal tempat ini. Aku tak melihat jalanan batu yang tadi kulihat. Benar-benar menghilang. Aku jelas tidak bisa pulang karena tidak tahu arah. Ketakutan kembali meninggi. Mas ingin mengenalku? Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara lembut Tini memanggilku. Tin, kamu di mana? Aku berteriak. Jangan takut, Mas. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengenalku. Kau akan ada di hatiku, seperti laki lain yang berhasrat kepadaku. Suara itu terdengar dari segala penjuru, dari depan, belakang, samping, seberang, hingga bawah jurang. Suara itu bergerak mengelilingi diriku. Mengapa harus takut? Tidakkah Mas suka dengan diriku? Lihatlah di seberang sana. Aku melambaikan tangan untukmu. Suara itu kembali merasuk di kepalaku. Sontak aku menoleh ke seberang jurang. Sama-sama terlihat sosok wanita. Kau di sana, Tini? Aku kembali berteriak. Kuusap berkali-kali mata untuk memastikan dia adalah Tini. Ya, Mas, kemarilah. Aku ingin memeluk dirimu. Kita akan bersatu untuk memenuhi jasad jiwa. Aku suka padamu. Suara di sana terdengar jelas sekali. Tidak ragu lagi, aku yakin dialah adalah Tini. Tunggu aku di sana, sahutku sambil berteriak. Dengan hasar bergelora, aku meloncat melewati jurang. Angin berhembus kencang di balik tubuhku. Aku merasa kepalaku berputar cepat dan lenganku tergantung tak beraturan. Aku melihat cahaya semakin meredup menjadi sebuah titik. Tidak terdengar lagi dengusan napas memacu hasrat.